selesai. Percobaan tendangan 14 kali percobaan dan 6 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Cina itu percobaannya itu hanya 5 kali dan 3 mengarah ke gawang. 3 mengarah ke gawang, 2 diantaranya menjadi gol. Sementara Indonesia tidak bisa memanfaatkan secara maksimal kesempatan 6 kali tendangan hanya mencetak 1 gol. Secara akurasi passing juga mencapai 83% dibandingkan dengan Cina 50%. Secara passing, secara keseluruhan, Indonesia itu melakukan 600 passing. Sementara Cina hanya 190. Hampir berapa? 3 kali lipatnya Indonesia lebih banyak. Tapi sekali lagi, bicara efektivitas, memang Indonesia, terutama ketika memasuki pertahanan Cina, itu efektivitasnya masih kurang gitu ya, dibandingkan dengan Cina. Tapi kalau mau ditarik agak lebih awal, susunan pemain ini kan yang banyak dibicarakan sama orang sekarang ini, dari semalam sampai sekarang gitu. Pelatih Sintayong punya kuasa penuh untuk menurunkan siapa saja yang bermain. Hanya dia dan jajaran timnya yang tahu alasannya kenapa si ini yang main, si itu yang nggak main. Tapi di pertandingan melawan Cina, ada 4 rotasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong gitu ya. Dan ternyata hasilnya tidak memenuhi ekspektasi. Jangankan menang, seri pun nggak bisa gitu. Makanya timbul pertanyaan, kenapa sih kok rotasi itu banyak sekali dilakukan gitu ya, sampai 4 gitu, jika dibandingkan dengan ketika menghadapi Bahrain. Kita nggak tahu apakah ada pemain yang cedera, ataukah ada pemain yang tidak fit sehingga rotasi itu dilakukan. Karena Coach Sintayong nggak menjelaskan soal hal itu. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, yang dijelaskan adalah ada kesalahan dari pemainnya ketika gol pertama Cina tercipta gitu ya. Karena mengawal pemain Cinanya tidak terlalu fokus sehingga bisa mengirimkan umpan yang bisa menjadikan Cina mencetak gol. Terus yang kedua soal konsentrasi. Jadi Coach Sintayong tidak menjelaskan soal susunan pemain, kenapa kok yang diturunkan seperti yang malam gitu. Sebenarnya itu hak dari pelatih juga gitu. Dia menurunkan siapa dan tidak menjelaskan alasannya apa ke publik, itu nggak apa-apa gitu, sah-sah aja. Tapi sebagai pengamat gitu ya, kalau saya sebagai wartawan, supporter pasti juga mempertanyakan kenapa sih kok yang diturunkan seperti itu pemain-pemainnya gitu. Ya ada kritik itu harus, terutama kritik yang membangun ya, bukan yang membabi buta, bukan yang menghujat gitu. Karena peluang Indonesia juga masih terbuka sebetulnya setelah kalah semalam gitu. Tapi sekali lagi bahwa kritik itu tetap harus dilayangkan kepada timnas, karena kalau nggak dikritik malah bahaya kan. Ya, Mas Erwin tadi mengatakan bahwa salah satu catatan terkait starting line up begitu yang menjadi perbincangan juga di masyarakat. Kalau Anda melihat apa poin-poin yang paling penting untuk diangkat? Seperti banyak yang mengatakan kenapa Rizky Ridho tidak diturunkan di babak pertama, kemudian Tom Hey juga tidak diturunkan begitu, sehingga kurang menyerang di babak pertama ini, Mas. Dan ada sesuatu yang mungkin di antara pemain kita di babak pertama walaupun sudah menguasai bola cukup lama, tapi kok nggak bisa menciptakan peluang dengan baik gitu. Ada sesuatu kurang sinergi mungkin ya, kurang ada yang nggak jalan begitu di babak pertama ya, terkait pemain kita ya. Sebetulnya di babak pertama pun dari menit awal gitu, dari babak pertama itu Indonesia juga sudah menguasai permainan. Statistik di babak pertama, ketika babak pertama selesai, itu penguasaan bola 60% sekian kok, dibandingkan dengan Cina itu. Jadi dalam hal menguasai permainan, dalam hal menciptakan peluang, itu Indonesia sebetulnya sejak babak pertama sampai babak kedua itu bikin peluang, bikin situasi yang membahayakan gawang Cina. Cuman kan eksekusi akhirnya yang tidak sesuai ekspektasi gitu ya, tidak mencetak banyak gol meskipun peluangnya lebih banyak dibandingkan dengan Cina. Jadi sekali lagi, siapa yang diturunkan? Kenapa Rizky Ridho nggak dimainkan dari awal? Kenapa Tom juga nggak dimainkan dari awal? Kenapa Sien yang dipasang? Itu hanya Coach Sintayong yang tahu sampai sekarang, dan jajaran pelatihnya dan mungkin pemain-pemainnya gitu ya. Karena kan nggak bisa ditanya langsung gitu. Saya sendiri sebagai wartawan juga nggak bisa nanya langsung karena kan ada di Cina sana. Mungkin kalau mainnya di sini bisa langsung ditanyakan gitu. Atau mungkin kalau sudah sampai di sini baru bisa ditanyakan oleh teman-teman wartawan, oleh orang-orang yang pengen tahu gitu. Jadi sekali lagi, susunan pemain itu memang tanda tanya buat kita gitu. Iya. Mas Erwin, kalau tadi kan Mas Erwin sempat bilang gitu ya, sebenarnya peluang Indonesia tuh jauh lebih banyak gitu dibanding Cina. Tapi sepertinya nih yang kalau kita lihat tadi malam kita tonton adalah Cina ini peluangnya dia cepat sekali diambil gitu. Nah artinya apa yang membuat Indonesia ini kehilangan mengambil peluang yang ada di depan mata sebenarnya? Ya, sebelum pertandingan lawan Cina itu kan
hampir semua supporter, hampir semua pendukung timnas optimis bahwa Indonesia bisa mengambil poin di kandang Cina. Bukan cuma satu, bukan cuma seri, tapi bisa menang. Karena apa? Cina habis 3 kali kalah, nggak pernah menang. Sementara Indonesia lawan Arab Saudi, lawan Bahrain, bisa seri di kandang lawan gitu. Tapi ketika main semalam, situasi yang berbeda dihadapi oleh Indonesia yang sebetulnya menguntungkan. Indonesia itu di 3 pertandingan sebelumnya lebih banyak ditekan oleh lawan Bahrain, lawan Arab di pertandingan pertama, Bahrain lawan Australia, lawan Bahrain. Hasilnya seri, tapi Indonesia banyak ditekan oleh lawan. Nah, semalam kejadiannya itu Indonesia justru menguasai permainan, tapi justru di situ kelihatan bingung, kelihatan kurang tajam dalam menyelesaikan peluang. Ini mungkin salah satu kelemahan terbesar yang paling kelihatan di pertandingan semalam ya. Ketika mendapatkan possession, ketika mendapatkan penguasaan bola yang lebih dominan, dari statistik kelihatan lebih dominan, tapi penyelesaian akhirnya yang kurang. Nah, ini yang mesti diperbaiki. Soal susunan pemain mungkin masih bisa diperdebatkan, karena kita bisa menguasai permainan kok. Kita bisa menciptakan percobaan ke arah gawang lebih banyak, bisa menguasai passing lebih banyak gitu, dengan formasi yang mungkin 4 orang, mungkin hampir separuhnya ya, 4 orang lah ya, diganti oleh Coach Sintayong. Tapi secara permainan kita tetap menguasai. Nah, PR-nya kan bukan cuman di penyelesaian akhir gitu. Ketika mendapatkan serangan, hanya 3 kali percobaan ke arah gawang, 2 diantaranya menjadi gol. Itu yang dilakukan oleh Cina. Jadi agak kurang konsentrasi ketika banyak menguasai permainan, tapi kena serangan balik malah gol. Iya. Oke, agak kurang konsentrasi begitu tadi dikatakan oleh Mas Erwin. Mas Erwin, kalau melihat 2 gol yang di babak pertama yang diciptakan oleh Cina ini sebenarnya apakah memang karena strategi dari Cina sendiri atau bagaimana sehingga 2 gol cepat ini bisa terjadi di babak pertama? Soal strategi pasti menyerang ya, karena peluang ada untuk bisa menang gitu ya. Apalagi mengingat rekor Cina juga nggak bagus di 3 pertandingan awal gitu. Strategi menyerang, tapi kan kalau menyerang itu berarti harus ada keseimbangan ketika diserang seperti apa. Nah, ini yang mungkin sedikit kehilangan, tapi akhirnya menjadi gol, menjadi fatal gitu ya. Sedikit kehilangan keseimbangan, sedikit kehilangan konsentrasi, tapi akhirnya harus dibayar mahal dengan menjadi gol gitu. Kalau soal strategi, saya kira dari babak pertama Coach Sintayong menginstruksikan pemain-pemainnya untuk tampil terbuka, untuk menyerang, dan nggak salah sepenuhnya karena peluangnya memang ada gitu. Peluangnya memang ada. Mas Erwin, ini kan masih ada 5 laga lagi, dan artinya juga ada 2 laga itu Bahrain dan Cina yang dimana kita Indonesia ini di luar ekspektasi. Artinya apa paling tidak yang harus segera dievaluasi dalam kurun waktu singkat ini, Mas Erwin? Ya, pertandingan berikutnya menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Ya. Secara keseluruhan Indonesia masih punya pertandingan home itu 3, lawan Jepang, Arab Saudi, lawan Cina ya. Lawan Bahrain ada 4 pertandingan malah yang main di GBK. Jadi peluangnya itu sebenarnya masih terbuka gitu. Cuma mungkin ada baiknya supporter ya, federasi, PSSI dalam hal ini ya, supporter harus ingat lagi bahwa ini lawan-lawannya kelas berat semua loh. Kalau Indonesia sampai di fase ini, tuntutannya jangan ketinggian gitu. Yang realistis itu Coach Sintayong juga sudah bilang bahwa realistisnya ada di peringkat 3 atau 4 ya. Ada di peringkat 3 atau 4. Peringkat 1, 2 langsung lolos ke Piala Dunia. Peringkat 3, 4 maju ke babak kualifikasi keempat. Jadi realistisnya Indonesia sekarang ini dengan hasil seperti sekarang ya ada di peringkat 3 atau 4. Lawannya yang paling head to head, yang paling menurut saya paling seimbang adalah Bahrain dan Cina ya. Makanya kalau main di GBK itu mutlak nggak boleh kalah lawan Bahrain, lawan Cina. Sementara kalau lawan Jepang sangat berat ya, sangat berat kalau lawan Jepang. Lawan Arab Saudi kita bisa imbang di sana, mungkin juga bisa menang di Jakarta atau mungkin bisa seri gitu. Tapi head to head lawan kita untuk ambil posisi 3-4 atau posisi 4 itu Bahrain dan Cina. Apa yang harus dibenahi ya tercermin dari pertandingan semalam gitu. Indonesia susah ketika mencetak gol ketika menghadapi tim yang main cenderung bertahan seperti Cina semalam. Possession-nya menang, passing-nya banyak, ya akurasi umpannya bagus, peluangnya banyak tapi golnya cuma 1. Nah, itu yang paling kelihatan sih kekurangannya. Iya, oke. Mas, kalau melihat